Anda itu yang tolol bahalul seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad. Paulus pun tak pernah mendengar suara Bapa. Paulus pun tak pernah mendengar suara Bapa secara langsung. Paulus tugasnya adalah memberitakan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Ya, hal ini yang perlu kau bedakan. Muhammad mengklaim mendapat wahyu dari Allah, padahal kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berkutik satu kali pun ke Muhammad. Kapan dan di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia disalib hukum Taurat batal? Di mana ayatnya? Pertanyaan, di mana Yesus menyatakan jikalau aku disalib hukum Taurat batal? Nah, ini pertanyaanmu, pertanyaan orang yang tidak mengerti iman orang Kristen. Pertama-tama, saya beritahu Anda, hukum Taurat itu sudah sempurna. Ya, hukum Taurat itu tidak ditiadakan. Dengan demikian, apabila Tuhan memberikan hukum rahmat, ya, hukum anugerah pengampunan dosa secara cuma-cuma, maka Tuhan mengadakan perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Ini yang diimani oleh orang Kristen. Nah, dengan demikian, apabila Yesus mengajarkan hukum anugerah, hukum rahmat, maka di dalam jasmani manusia Yesus, hukum Taurat harus dibatalkan. Pembatalan hukum Taurat dalam jasmani manusia Yesus adalah dengan kematian jasmani manusia Yesus Kristus. Barulah segala pengajaran Yesus tentang perjanjian baru itu dapat diberlakukan. Kau itu hanya balik-balik mempertanyakan ayat Yohanes pasal 5 ayat 30, padahal kau tidak membaca konteksnya. Dari mana Paulus mengutip pernyataan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat batal? Kapan Yesus mengatakan itu? Kenapa Paulus bisa membuat narasi bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal? Kapan Yesus mengatakan itu? Di mana ayatnya? Atau Paulus mengutip dari ayat mana? Coba kamu jelaskan pada saya. Begini Dol, saya beritahu Anda. Anda tahu apa itu wasiat? Ya. Jikalau seorang kaya sebelum dia mati, dia akan memberi wasiat. Siapa yang akan menerima bagian-bagian dari hartanya? Nah, ini wasiat orang kaya. Jadi wasiatnya ini tidak dapat berlaku sebelum dia mati. Kau paham? Ya? Itu sebabnya pengajaran Yesus tidak dapat diberlakukan sebelum Yesus mati. Ya? Dengan kematian jasmani manusia Yesus, hukum Taurat, ya, hukum Taurat dalam diri Yesus itu terbatal. Jadi yang berlaku adalah pengajaran-pengajaran jasmani manusia Yesus. Kapan Yesus mewasiatkan ketika dia mati maka di tiang salib maka hukum Taurat itu batal? Kapan Yesus mewasiatkan secara langsung kepada Paulus kalau nanti aku mati di tiang salib hukum Taurat itu kan batal? Kapan Yesus mengkonfirmasi wasiatnya itu secara langsung kepada Paulus? Ya, sedang Paulus menyatakan dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal. Dari mana Paulus mendapatkan narasi ini kalau bukan dari Yesus? Apakah Paulus mengarang? Tentu tidak boleh mengarang, ya, karena Paulus mengarang artinya dia bidat. Dia mengada-ada ajaran Kristen. Sekarang saya tanya, kapan Yesus mewasiatkan secara langsung kepada Paulus bahwa ketika dia mati di tiang salib nanti hukum Taurat akan batal? Di mana ayatnya? Segala pengajaran jasmani manusia Yesus Kristus selama sekitar 3 tahun setengah, itulah wasiatnya jasmani manusia Yesus Kristus. Ya, yaitu wasiat Yesus tidak bisa berlaku, ya. Sebab apa? Jasmani manusia Yesus berada di bawah hukum Taurat. Nah, wasiat atau pengajaran Yesus tidak dapat berlaku sekiranya jasmani manusia Yesus tidak mengalami kematian. Sebab apa? Jasmani manusia Yesus berada di bawah hukum Taurat. Jadi untuk membatalkan hukum Taurat dalam jasmani manusia Yesus, Yesus harus mati. Dengan kematian jasmani manusia Yesus lalu bangkit pada hari ketiga, maka yang berlaku sekarang adalah segala ajaran Yesus Kristus yang diibaratkan sebagai wasiat. Makanya saya bertanya kepada Anda menekankan dengan matinya jasmani Yesus maka hukum Taurat itu batal. Paulus ingin menyatakan itu, dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal. Sekarang saya tanya, kalau memang Yesus membuat wasiat seperti itu, kapan dan di mana Yesus secara langsung mewasiatkan batalnya hukum Taurat ketika dia mati di tiang salib kepada Paulus? Kapan? Kapan? Saya tanya kapan? Kapan? Saya ulang ya. Kapan dan di mana Paulus mewasiatkan, Yesus mewasiatkan secara langsung kepada Paulus bahwa ketika nanti dia mati di tiang salib maka hukum Taurat itu batal? Kapan? Ya. Anda tidak boleh mengarang bebas. Anda harus punya dalil. Kalau Anda tidak punya dalil, bisa membuktikan dengan dalil, artinya iman Anda ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah beritahu Anda, segala ajaran jasmani manusia Yesus Kristus itu ibaratnya wasiat. Ya. Nah, pengajaran jasmani manusia Yesus Kristus, silakan kau baca di Alkitab, PB, tidak sama dengan hukum Taurat. Jadi, pengajaran jasmani manusia Yesus Kristus ini tidak dapat diberlakukan sekiranya hukum Taurat tidak dibatalkan di dalam diri jasmani manusia Yesus.
Sebab apa? Jasmani manusia Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Dengan demikian, pertama-tama hukum Taurat harus dibatalkan di dalam jasmani manusia Yesus. Cara pembatalan hukum Taurat dalam jasmani manusia Yesus Kristus adalah dengan cara kematian jasmani manusia Yesus. Ya. Nah, dengan kematian jasmani manusia Yesus Kristus, maka wasiat atau pengajaran jasmani manusia Yesus Kristus baru sah diberlakukan. Itu sebabnya Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya. Iya, saya paham. Makanya saya tanya kepada Anda. Anda berulang kali menarasikan, menekankan bahwa dengan matinya jasmani Yesus, maka hukum Taurat itu batal. Itu pula yang dinyatakan oleh Paulus. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kapan dan di mana Yesus secara langsung mewasiatkan kepada Paulus, "Hei Paulus, nanti kalau aku mati di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal." Kapan? Di mana ayatnya? Pembatalan hukum Taurat dalam jasmani manusia Yesus, kau paham? Yesus mempunyai pengajarannya sendiri seperti yang tertulis di Alkitab PB. Jadi pengajaran Yesus itulah ibarat wasiat jasmani manusia Yesus yang tidak bisa diberlakukan sekiranya hukum Taurat tidak dibatalkan dalam jasmani manusia Yesus. Sebab apa? Jasmani manusia Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Jadi untuk membatalkan hukum Taurat dalam jasmani manusia Yesus, jasmani manusia Yesus harus mati. Barulah pengajaran Yesus yang adalah ibarat wasiat dapat diberlakukan. Itu sebabnya jasmani manusia Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya, untuk memberlakukan segala pengajaran Yesus yang disebut perjanjian baru. Itu sebabnya hukum Taurat tidak dibatalkan. Ya, tetapi kami Kristen berada di bawah hukum rahmat, yaitu pengajaran Yesus. Sebab apa? Hukum Taurat dalam diri Yesus sudah dibatalkan. Saya rasa Anda tahu, saya pun tahu, bahwa Yesus sendiri mengatakan, satu iota pun dalam hukum Taurat itu tidak akan diubah. Ya. Tetapi kemudian Anda menarasikan bahwa dengan matinya jasmani Yesus, maka hukum Taurat itu batal. Sebagaimana pernyataan Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Sekarang yang saya mau tanya kepada Anda, kenapa Anda tidak bisa menjawab? Kapan Yesus dari mulutnya sendiri mengatakan, nanti kalau aku mati di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri bahwa ketika nanti saya mati, si Yesus itu mati, maka hukum Taurat itu batal. Anda nggak perlu muter-muter. Anda jawab saja, ada atau tidak ayat itu. Kalau ayat itu tidak ada, berarti Paulus itu telah berdusta dan berbohong. Hukum Taurat hanya dibatalkan di dalam jasmani manusia Yesus. Jikalau hukum Taurat tidak dibatalkan dalam jasmani manusia Yesus, maka jasmani manusia Yesus yang mengajarkan perjanjian baru, ajaran jasmani manusia Yesus tidak dapat diberlakukan. Kau paham? Sebab apa? Yesus tertakluk di bawah hukum Taurat. Jadi Yesus tidak dapat mengajarkan benda lain. Ya, ajaran lain Yesus tidak berhak mengajarkan jikalau hukum Taurat tidak terbatal dalam diri Yesus. Apabila hukum Taurat sudah dibatalkan dalam diri Yesus, yaitu kematian Yesus, maka segala ajaran Yesus dapat diberlakukan dan sah diberlakukan. Itu sebabnya pengikut Yesus ya mengimani segala ajaran Yesus, sebab hukum Taurat dalam diri Yesus sudah dibatalkan. Dengan demikian, pengikut Yesus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah ajaran Yesus Kristus. Pak Rematos, begini, Anda selalu menekankan bahwa dengan matinya jasmani Yesus, maka hukum Taurat itu batal. Sebagaimana pernyataan dari Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Saya cuma bertanya, simpel saja pertanyaan saya. Kok Anda mutar-mutar terus? Kapan Yesus membuat pernyataan, "Hei Paulus, nanti ketika aku mati di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal"? Kapan Yesus pernah menyatakan itu? Kapan Yesus pernah mengatakan secara langsung dan terang kepada Paulus, "Hei Paulus, ketika nanti aku mati di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal"? Mana dalil ayatnya? Tadi saya sudah bilang ke Anda, Yesus menyatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya? Nah, mengapa Yesus menyatakan darahnya adalah darah perjanjian untuk pengampunan dosa? Sebab dengan kematian jasmani manusia Yesuslah, baru segala ajaran Yesus dapat diberlakukan. Ya? Yang adalah ibarat wasiat. Jikalau jasmani manusia Yesus tidak mengalami kematian, maka ajaran Yesus tidak dapat berlaku. Sebab jasmani manusia Yesus tertakluk di bawah hukum Taurat. Jadi yuk, jasmani manusia Yesus jikalau tidak mengalami kematian, ya, segala pengajaran jasmani manusia Yesus tidak dapat diberlakukan. Sebab pengajaran Yesus berbeda dengan hukum Taurat. Sekarang begini saja Pak Rematos, Anda kok kesulitan sekali menjawab pertanyaan saya. Sekarang begini saja, yang menyatakan kalau dengan matinya Yesus di tiang salib hukum Taurat itu batal, itu Yesus atau Paulus? Coba Anda jawab ini, ya. Yang menyatakan dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat batal, itu yang menyatakan Yesus atau Paulus? Coba Anda jawab ini dulu. Otak Anda yang gagal mengerti. Begini saya ceritakan ke Anda. Di zaman Yesus,
para ahli Taurat itu banyak. Ya, mereka hafal kitab Taurat itu. Jadi Yesus tidak butuh lagi ngajar-ngajar tentang hukum Taurat. Mereka sudah tahu. Nah, mengapa Yesus dengan para ahli Taurat terjadi bentrokan? Ya, sebab apa? Pengajaran Yesus berbeda dengan hukum Taurat. Ya. Nah, dari sinilah kau harus mengerti Yesus mempunyai ajarannya sendiri. Nah, ajaran Yesus yang tersendiri itu tidak dapat diberlakukan sekiranya jasmani manusia Yesus tidak mengalami kematian. Sebab apa? Jasmani manusia Yesus hidup di bawah ketentuan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat hanya batal dalam jasmani manusia Yesus sekiranya Yesus mengalami kematian. Ya? Apabila Yesus mati lalu bangkit pada hari ketiga, maka ajaran Yesus berkuat kuasa. Dengan demikian, para pengikut Yesus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah ajaran Yesus. Nah ini, Anda kan selalu menekankan narasi bahwa dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat itu batal. Ya, sebagaimana pernyataan Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, kapan dan di mana Yesus pernah mengatakan secara langsung dari mulut Yesus sendiri, nanti kalau saya mati di tiang salib, nanti kalau aku Yesus mati di tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Di mana pernyataan Yesus pernah mengatakan seperti itu? Begini Dol, saya jelaskan kepada Anda secara sederhana. Nah, hukum Taurat itu sudah sempurna, ya. Dan di zaman Yesus, para ahli Taurat itu sudah banyak. Nah, dengan demikian, Yesus yang mengajarkan ajaran-ajaran yang ternyata berbeda dari hukum Taurat. Nah, segala ajaran Yesus ini tidak dapat diterima pakai. Sekiranya hukum Taurat tidak terbatal dalam jasmani Yesus. Sebab apa? Jasmani Yesus diikat oleh hukum Taurat. Hukum Taurat hanya batal dalam jasmani Yesus jikalau Yesus mati. Nah, dengan kematian Yesus, barulah segala ajaran jasmani manusia Yesus dapat diberlakukan. Sebab apa? Kematian Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dalam diri dia. Oleh sebab itulah, para pengikut Yesus mendapat rahmat di dalam diri Yesus dengan kematian Yesus ini. Kau paham? Mana ayat, dalil ayatnya Yesus mengatakan, kalau aku mati nanti di tiang salib, hukum Taurat batal. Mana Yesus kapan mengatakan itu? Kapan Yesus menarasikan itu? Mana dalil ayatnya? Yesus menyatakan dari mulut Yesus sendiri, kalau nanti aku mati, hukum Taurat itu batal. Coba, mana ayatnya? Jangan ngarang bebas kamu. Begini Dol, saya beri satu analogi yang mudah Anda pahami. Seorang wanita, seorang perempuan yang sudah bersuami, tidak dapat dikawini oleh laki-laki lain. Ya? Nah, perempuan ini boleh dikawini oleh laki-laki lain sekiranya suaminya ini mati. Demikian juga ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang baru, pengajaran Yesus yang ternyata baru, berbeda dari hukum Taurat, tidak dapat diberlakukan sekiranya jasmani manusia Yesus tidak mengalami kematian. Sebab apa? Jasmani manusia Yesus tertakluk di bawah ikatan hukum Taurat. Nah, jasmani manusia Yesus harus mati baru hukum Taurat ini terbatal. Ya, terbatal dalam diri Yesus. Dengan demikian, pengajaran Yesus baru dapat diberlakukan. Ya. Kalau begitu, saya minta dalil ayatnya. Yesus mengatakan dari bibir Yesus sendiri, kalau nanti aku mati di tiang salib, hukum Taurat itu batal. Mana ayatnya? Yesus dari mulutnya sendiri mengatakan, kalau nanti aku mati, maka hukum Taurat itu batal. Ya, jangan Anda main raba-raba, tebak-tebakan. Yesus sendiri tidak pernah menyatakan kalau nanti aku mati di tiang salib maka hukum Taurat itu batal. Kenapa? Kemudian Anda berani dengan lancangnya mengklaim bahwa dengan matinya Yesus maka hukum Taurat itu batal. Sedang Yesus sendiri tidak pernah menyatakan itu. Berarti Anda tidak mengikuti pengajaran Yesus, Pak. Tadi saya sudah beritahu Anda. Yesus menyatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya? Jadi darah Yesus adalah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Nah, lalu barulah kita huraikan mengapa kematian Yesus adalah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Sebab hukum Taurat sudah terbatal dalam jasmani manusia Yesus. Ya? Jadi perjanjian yang dilakukan oleh Yesus baru berlaku apabila jasmani manusia Yesus sudah mengalami kematian. Anda tidak boleh main cocok logi, Pak Unoma. Ya, saya tanya apa, Anda jawab apa. Anda harus menjawabnya dengan dalil, jangan dengan asumsi, jangan dengan cocok logi. Anda menekankan sebuah premis bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal. Sekarang saya tanya, pertanyaan saya itu simpel. Kalau memang dengan matinya Yesus hukum Taurat itu batal, kapan Yesus menyatakan itu dari mulutnya sendiri? Ya, kapan Yesus menyatakan dengan mulutnya sendiri, dengan matinya aku Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal? Sedang yang kita tahu, yang keluar dari mulut Yesus sendiri itu adalah sebuah pernyataan bahwa satu iota hukum Taurat pun tidak akan ditiadakan. Nah, sekarang Anda dengan lancang menyatakan dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal. Kapan Yesus menyatakan itu? Di mana dalil ayatnya? Ya, Anda tidak boleh membuat suatu pengajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Anda dengan lancang sekali mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal.
Kapan Yesus menyatakan itu? Kalau Yesus tidak pernah menyatakan itu, berarti Anda membuat pengajaran yang bukan dari pengajaran Yesus. Cocok logi apanya? Saya beri Anda analogi. Saya beri Anda analogi. Seorang perempuan yang bersuami tidak dapat Anda kawini. Ya, sekiranya suaminya masih hidup, sebab apa? Perempuan ini diikat oleh ikatan dengan suaminya. Ya. Apabila suaminya mati, maka ikatan dengan suaminya ini terlepas. Jadi, laki-laki lain boleh menikahi dia. Demikian juga pengajaran jasmani manusia Yesus tidak dapat diberlakukan sekiranya jasmani manusia Yesus masih diikat oleh hukum Taurat. Untuk melepaskan ikatan hukum Taurat dari jasmani manusia Yesus, jasmani manusia Yesus harus mati. Barulah pengajaran jasmani manusia Yesus dapat diberlakukan. Sebab ikatan hukum Taurat dalam jasmani manusia Yesus sudah dilepaskan. Ngomong apa, Thomas? Makanya saya kan tanya sama Anda berkali-kali, Anda ini gimana sih? Saya tanya pertanyaan saya simpel, Anda jawabnya muter-muter saja. Anda terus menekankan narasi. Kalau nanti jasmaninya Yesus itu mati, maka hukum Taurat itu batal. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan Yesus mengatakan dengan matinya jasmaniku nanti hukum Taurat itu batal? Kapan Yesus mengatakan itu, Pak? Kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu artinya Anda membuat pengajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Begini, Dol. Yesus mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan hukum Taurat. Hal ini yang harus kau mengerti. Yesus bukan pengajar hukum Taurat. Ya, hal ini yang kau harus mengerti dulu. Yesus mempunyai ajaran dia sendiri. Nah, segala ajaran Yesus itu tidak dapat diberlakukan sekiranya jasmani manusia Yesus tidak mengalami kematian. Ya, sebab dengan kematian jasmani manusia Yesus, maka hukum Taurat itu terbatal di dalam diri Yesus. Dengan terbatalnya hukum Taurat di dalam diri Yesus, maka pengajaran Yesus yang tadinya berbeda dengan hukum Taurat dapat diberlakukan. Ya, ini mudah dipahami. Lah ya, makanya saya tanya, kan Anda menekankan narasi bahwa pengajaran Yesus itu tidak dapat diberlakukan sebelum jasmani Yesus itu mati. Nah, saya tanya, di mana pernyataan Yesus dari mulut Yesus sendiri yang menyatakan bahwa pengajaranku akan berlaku ketika aku sudah mati di tiang salib? Kalau Yesus tidak pernah membuat pernyataan seperti itu, artinya Anda mempercayai pengajaran yang bukan dari pengajaran Yesus. Memang hukumnya begitu. Anda itu hanya tertakluk di bawah hukum Islam, ya, dan undang-undang Indonesia. Ketika Anda hidup, ketika Anda mati, mengalami kematian, Anda terlepas dari hukum Islam dan undang-undang Indonesia. Nah, ini kamu ngarang bebas, ya. Kamu ngarang bebas. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ketika dia mati, maka hukum Taurat itu batal. Anda tidak bisa menunjukkan dalil ayatnya kepada saya. Artinya apa? Pengajaran yang Anda imani itu bukan bersumber dari Yesus, tapi bersumber dari pengajaran iblis, pengajaran sesat yang tidak datang dari Yesus, oke? Pernyataan saya itu betul. Saya beri contoh Muhammad. Setelah Muhammad mati, apakah Muhammad masih melakukan syariat Islam? Sudah tentu tidak. Demikian juga Yesus. Apabila Yesus mau membatalkan hukum Taurat dalam dirinya, jasmani manusianya harus mati dulu. Kau itu sudah dibungkam, lihat komentarmu. Kau mulai komentar, menghibur diri. Sudah kena skakmat. Jangan ngaku-ngaku punya agama tetapi ditanya bodoh, tidak tahu apa-apa. Hah? Ditanya tentang Qurannya saja tidak ada yang bisa menjawab. Bagaimana tentang kitab yang lain? Ya, menggunakan logika saja tidak cukup. Anda tidak bisa membuat narasi seperti itu, ya. Narasi yang Anda buat itu tidak mengena, ya. Anda itu sudah kehabisan kata-kata sehingga Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ketika Muhammad mati, kenyataannya pengajaran dari Muhammad itu masih terus berlanjut hingga kepada zaman sekarang. Nah, ketika Yesus Anda narasikan dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat itu batal. Kapan Yesus mengatakan itu? Sedang yang jelas keluar dari mulut Yesus sendiri adalah satu iota pun hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Tetapi kenapa Anda dengan lancang mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat itu batal? Padahal Yesus tidak pernah mengatakan itu. Itu artinya Anda mengimani pengajaran yang bukan dari pengajaran Yesus. Pernyataan saya betul. Saya ulangi lagi ya. Muhammad yang sudah mati, apakah Muhammad masih tertakluk di bawah syariat Islam? Sudah tentu tidak. Demikian juga dengan jasmani manusia Yesus. Ketika jasmani manusia Yesus mati, maka hukum Taurat batal dalam diri Yesus. Ya. Nah, bedanya adalah Yesus bangkit di hari ketiga. Makanya pengajaran Yesus diberlakukan. Alah, kayak kau tahu saja tentang Alkitab ya. Kitabmu saja tidak tahu. Narasi yang Anda bangun itu tidak mengena, Pak, ya. Narasi yang Anda bangun itu tidak mengena. Anda ingin menekankan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal. Yang jadi pertanyaan adalah, kapan Yesus pernah menyatakan bahwa dengan matinya dia di tiang salib maka hukum Taurat itu batal? Sedangkan yang abadi dari mulut Yesus sendiri yang tertulis di dalam Bible bahwa satu iota pun hukum Taurat tidak akan dibatalkan.
Ya. Kalau Anda dengan lancang mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat itu batal, sedang Yesus tidak pernah mengatakannya, itu artinya iman yang Anda pengajaran yang Anda iman itu bukan bersumber dari Yesus. Anda itu jangan menghibur diri. Anda sudah kehabisan kata dan Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Silakan kau dengar baik-baik. Hukum Taurat dibatalkan di dalam jasmani manusia Yesus, bukan dibatalkan di luar jasmani manusia Yesus. Kau paham? Ya? Mengapa hukum Taurat dibatalkan dalam jasmani manusia Yesus? Supaya ajaran Yesus, ya, seperti yang Anda baca di Alkitab BB, dapat diberlakukan. Itu sebab setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Kapan Yesus mengatakan hukum Taurat dibatalkan di jasmani Yesus? Kapan? Mana dalil ayatnya? Yang abadi tertulis di dalam Bible Anda sendiri. Yesus berkata, hukum Taurat, satu iota pun hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Kok Anda dengan lancangnya mengatakan dengan matinya jasmani Yesus maka hukum Taurat itu batal? Kapan Yesus ngomong seperti itu, Pak? Kapan? Bible-mu itu adalah kitab karang-karangan yang nggak jelas, penuh dengan kebohongan dan tidak sesuai dengan sejarah. Masa? Buktikan saja, nggak usah banyak bacot, ucok, ya. Nggak usah banyak bacot lu di sini. Buktikan dengan data. Buktikan. Saya juga bisa membantah kitab Anda, karena kitab Anda memang revisian. Ya. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan bahwa Bible-mu itu adalah berisi kebohongan dan tidak sesuai dengan sejarah. Bible-mu mengatakan Yesus itu orang Nazaret. Sedangkan para arkeolog dan ahli sejarah menyatakan tidak ada kota bernama Nazaret pada 1 Masehi. Mampus kau.